Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, dan hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab kita. Kita di sini membahas Asy-Syifa'us Saqim, hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Syifa'us Saqim. Apa artinya? Syifa, obat, as-saqim, sakit, obat bagi yang sakit. Fi ahadisil munqidhil azim, yang di dalamnya terdapat hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad al-munqidh, sang penyelamat, al-azim, yang terbesar. Manusia yang menjadi sebab keselamatan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ucapan manusia itu ada yang benar, ada yang salah. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu warda, kalamin nas, ucapan manusia fihi sahih wa fihi khata'. Ada yang benar, ada yang salah. Enggak ada yang ucapannya selalu benar illa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Mau dia ilmuwan, mau dia saintik, mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia siapa aja, apalagi sekedar omongan orang pintar. Ada orang pintar bilang sama saya, katanya umur saya sisa berapa gitu misalnya. Nah itu jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja dia nggak tahu. Udah nggak usah percaya sama yang begituan. Ini nih akhir tahun kayak gini nih, banyak yang suka baca-baca ramalan tahun depan. Tapi bener loh ustazah, ya emang pasti bener, mau saya yang ramal juga pasti bener. Karena itu tuh udah pasti sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya tahun 2025 akan ada bencana alam. Ya emang dalam setahun pasti ada aja bencana alam. Betul? Nanti ada kecelakaan lalu lintas yang sangat berat di darat maupun di laut ataupun di udara. Ya dalam setahun itu emang pasti ada aja, Bu. Pasti ada aja. Dan emang hebatnya manusia ya dalam urusan memaafkan. Misalnya nih, dikasih 10 ramalan, semuanya salah kecuali ada satu yang benar. Yang orang ingat yang benernya, yang orang ingat yang benernya. Nah itu ucapan manusia itu ada yang salah, ada yang benar. Illa Muhammad, kecuali ucapannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Ucapannya selalu benar, ucapannya jadi obat, ucapannya jadi penawar bagi segala macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Ucapan Nabi Muhammad itu solusi dari zaman itu sampai zaman sekarang. Ibu-ibu sekalian, nih ya, hebatnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu kalau baca buku ditulis sama orang 50 tahun lalu, ibu nggak ngerti loh maksudnya. Pernah nggak baca buku-buku lama? Ibu-ibu sekalian, saya pernah tuh baca buku lama. Ya ampun, apa nih maksudnya nih? Nggak ngerti kita.
Karena ada perubahan bahasa. Selalu ada perubahan bahasa. Bergeser, bahasa itu bergeser. Jangankan 50 tahun yang lalu, nih emak-emak aja udah mulai kebingungan sama bahasanya anak-anak ABG. Betul, Mak? Udah tambah aneh-aneh gitu ngomongnya, nggak ngerti kita, iya kan? Segitunya nih masih satu zaman. Gimana dengan zaman 50 tahun lalu? Gimana dengan zaman 100 tahun lalu? Tapi ucapan Nabi kita Muhammad dapat dengan mudah kita mengerti, padahal beliau sudah 1400 tahun silam. Makanya mukjizat Nabi Muhammad, salah satu kebenarannya, salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad ada pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Kamu kok repot-repot nyari dalil kebenaran Nabi Muhammad? Ya, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad itu dalilnya. Nabi Muhammad ngaku jadi apa? Jadi Rasul. Sekarang tinggal kita lihat aja, adakah beliau menyampaikan apa yang pertanda bahwa beliau memang jadi Rasul? Iya, Rasul itu utusan Allah, ngajarin kita tata cara ibadah, ngajarin kita sholat, ngajarin kita, semuanya diajarin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ucapan-ucapannya jadi obat buat kita sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu dari ucapan-ucapan Nabi Muhammad biar jadi obat buat semuanya. Yang sakit-sakit biar jadi sehat. Yang sulit-sulit biar diberi kemudahan. Banyak diantara kita yang sehat, banyak diantara kita yang sakit badannya, ada juga yang sakit pikirannya, ada juga yang sakit hatinya. Kita minta pada Allah SWT untuk kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan berkat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dikaruniai kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita akan baca dulu niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Fadilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji dzurriyyati wa ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wa lil qawmi ajma'in wa nususun sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Habibur Rahman bin Muhammad As-Saggaf Sayyidil Habibullah bin Abu Bakar Al-Aidarus fakhril wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usulihim wa furuhim thumma ila rasahib ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa usulihim wa furuhim thumma ila arwahi arbat
saadatil a'immatil mujtahidin wa mughalidin fiddin, ulama amilin, fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin, wa saadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, khususan ila Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, thumma ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani, wa khususan ila ruhi sahibul kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, wa usulihim wa furuhim, thumma ila arwahi al-awliya ittis'ah alladhina nasyaruddin fi biladil Indonesia, thumma ila arwahi jami' ulama'illah min masyarikil arda wa magharibiha barriha wa bahriha, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kalau bicara musibah, kalau bicara ujian, kalau bicara cobaan, semua orang hidup ya pasti punya. Namanya juga hidup, emang pasti banyak masalahnya dah. Kalau mau banyak buahnya pasar induk. Kan begitu. Emang namanya hidup pasti banyak masalahnya. Enggak yang kecil, enggak yang besar, enggak yang tua, enggak yang muda, enggak yang kaya, enggak yang miskin, enggak yang cakep, enggak yang kurang cakep. Semuanya sama-sama punya ujian, semuanya sama-sama punya cobaan. Enggak tuh Ustazah, tuh orang itu kayaknya enggak pernah punya ujian dah. Itu kalau ada orang kamu lihat kayak nggak punya ujian, pasti dia salah satu dari dua orang. Satu, yang sabarnya gede sehingga semua permasalahan hidup bisa dia selesaikan dengan kesabaran, sehingga tampaknya semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Atau yang kedua, karena dia menyembunyikan luka di dalam hatinya dan menampakkannya hanya yang indah-indah saja. Sebagaimana kamu juga, orang yang nggak mengenalmu mungkin juga ngelihat hidup kamu nggak ada masalahnya, kecuali kalau kamu bising banget di media sosial, kecuali kalau kamu rame banget ngasih tahu orang-orang betapa besar ujianmu itu, jual penderitaan, jual kok penderitaan. Kalau mau jual tuh jualan yang bener-bener aja, jual kerudung, jual abaya, ya kan, jual mukena, jual buku. Jual apa lagi? Jual es teh. Apa-apa. Jangan jual penderitaan. Dong rasanya orang yang paling menderita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kasih tahu, Bu. Saya kasih tahu nih. Bu. Kak. Dek, ini kok yang nyaut sama semua? Saya kasih tahu nih ya, ujian kamu itu nggak ada yang baru. Saya kasih tahu, ujian kamu itu nggak ada yang baru. Jangan ada yang pernah merasa bahwa saya adalah orang pertama yang diuji dengan ujian semacam ini. Nggak ada ceritanya. Kalau kamu merasa saya adalah istri yang dihianati, jutaan perempuan mengalami hal yang sama dengan kamu itu. Jualanmu nggak laku. Nggak ada ujian baru, nggak ada.
semuanya udah pernah terjadi. Semua ujian sudah pernah terjadi. Kamu dikasih sakit, kamu bukan orang baru yang dikasih sakit itu. Jutaan orang-orang di atas muka bumi ini mengalami hal yang sama denganmu. Maka jangan pernah merasa jadi orang yang paling menderita. Sebab musibah yang sesungguhnya, musibah yang sebenarnya adalah qillatus sabri, kurangnya sabar. Dulu ada nih seorang santri. Dia kalau seorang pelajar lah ya. Dia kalau siang gitu ngaji sama gurunya. Ketemu sama kiainya gitu, terus belajar. Tapi ngadunya banyak banget, ngeluhnya banyak banget. Satu hari dia datang, saya kesel sama ibu saya. Dia pilih kasih antara saya sama adik saya. Ntar besoknya lagi dia ngaduin, bapak saya galak. Besokannya lagi dia ngaduin, guru, kakak saya tuh suka menzolimi saya. Ntar besokannya lagi ngaduin temennya. Ntar besokannya kayak banyak banget gitu. Kayak semua orang nggak ada yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Gurunya bilang gini, nak, besok tolong bawain ember, bawa gelas, bawa sendok, bawa garam. Ember, gelas, sendok, garam. Namanya murid, nggak usah banyak tanya. Dia juga nggak nanya buat apa guru nggak. Dia tahu yang namanya diperintah sami'na wa ata'na. Sama kayak ibu-ibu kan juga gitu. Adik-adik semuanya juga gitu. Jangan foto, jangan video, ya udah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan cari-cari. Kamu mau tahu ustazah ya? Iya sih. Kenapa kamu foto? Kan tadi dilarang keras, saya pelan-pelan kok. Yang namanya nggak boleh, udah ikut aja, biar mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Besokannya dia bawa tuh semua yang diperintahkan sama gurunya. Gurunya bawa dia ke sumber air, ke sumber, kayak ke danau gitu. Danau nggak seberapa besar, danau kecil gitu. Airnya jernih. Diambil tuh air tersebut itu, penuhin ember, penuhin gelas. Kemudian gurunya mulai mengambil sesendok garam, diletakkannya di gelas, diletakkannya di ember. Kemudian muridnya nih, air di gelas tadi itu yang udah terisi dengan garam sesendok, diaduk sama gurunya, kemudian bilang, coba minum. Begitu dia minum sedikit aja dia udah mau muntah. Kenapa? Kata gurunya, asin banget guru. Sekarang cobain nih yang di ember, dituangkan sesendok garam. Coba. Asin juga sih guru, tapi nggak terlalu, nggak kayak yang tadi. Yuk bawa lagi ke sumber tadi itu, danau, dilemparkan sesendok garam, kemudian diambil air segelas, coba minum dia enak. Asin? Enggak. Sedikit? Enggak. Enggak terasa garamnya? Enggak. Nah, ingat ucapan saya, musibah dalam hidupmu, ujian dalam hidupmu, cobaan dalam hidupmu, permasalahan dalam hidupmu
tak lain, tak bukan hanyalah seperti sesendok garam. Ketika ia jatuh ke hati yang sempit, ketika ia jatuh ke tempat yang sempit, asinnya akan sangat terasa. Akan tetapi ketika ia jatuh ke hati tempat yang lapang, maka asinnya tak akan lagi kau rasakan. Nah, maka bukan masalahnya yang diperkecil, akan tetapi hatinya yang diluaskan, hatinya yang dibesarkan, agar ujian yang besar-besar jadi tak lagi terasa. Gitu. Ibu-ibu pernah ketemu orang yang kayaknya pusing mulu dalam hidup, sumpah mulu dalam hidup? Pernah? Atau saya Ustazah orangnya? Atau kamu merasa begitu tuh, hidup kamu, ih Ustazah, hidup saya ini pusing mulu Ustazah, kayak ujian gak berhenti-berhenti gitu loh Ustazah. Masalah satu selesai, yang satu lagi, yang satu belum selesai, datang lagi yang lain. Belum dari urusan suami, belum dari urusan anak, belum dari urusan mertua, urusan ipar, urusan saudara, belum lagi urusan sama diri saya sendiri. Bu, bukan ujiannya yang harus kamu kecilkan, akan tetapi hatimu yang kurang luas. Hatimu kurang luas, sabarmu yang kekecilan. Hati kamu yang kurang lapang. Coba hatinya lapang, ujian segede apapun nggak akan lagi kamu rasakan. Itulah yang saya lihat hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Hati mereka lapang menerima berbagai macam ujian dalam kehidupan. Ibu, mata saya ini, sepasang mata saya ini berlumuran dosa, tapi Allah izinkan mata saya untuk memandang wajah perempuan yang bahkan nyaris tidak pernah berhenti tersenyum. Ibunda dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Hubabah Zahra. Bu, senyum mulu. Mungkin ada di antaramu yang pernah berjumpa. Saya rasa membenarkan ucapan saya. Sampai saya nggak tahu mukanya kalau lagi nggak senyum kayak gimana gitu. Hubabah Zahra, ibu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Itu kalau udah saya ketemu tuh, kenapa nih? Hujan. Nggak apa-apa, hujannya dari air dan kita bukan garam. Kalau garam kan kena air leleh. Nah, kita kan bukan garam ya kan? Aman ya? Cucian aman? Belum nyuci, iya udah sampai sini pagi-pagi. Alhamdulillah. Ada yang lagi kena hujan gini di jalanan loh. Ada yang lagi kena hujan gini di luar rumah. Tapi ibu-ibu lagi kena hujan kayak begini, ada di dalam masjid seindah-indah tempat. Alhamdulillah. Belum lagi bisa dengerin suara saya. Yang ada obat tidurnya ini. Ini tambah ngantuk ya Bu ya.
Sampai mana tadi? Hubabah Zahra. Hubabah Zahra. Mudah-mudahan kita semuanya bisa niru Hubabah Zahra. Doa saat hujan mustajab. Silakan angkat tangannya, minta hajatmu pada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid lagi nuntut ilmu saat hujan, kumpul semua tuh. Sebab-sebab ijabah doa. Minta sama Allah apa yang jadi hajat-hajat. Mohon Allah yaqdilana jami'al hajat. Silakan sebutkan. An Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum sunnah ma'mulah ala ma yurdillah wa rasulah yafta'ana naftuhal arifin yakhtim ajalana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Hubabah Zahra senyum terus. Ntar kalau kita salaman sama beliau tuh, almarhumah sekarang sudah meninggal ya, berapa tahun yang lalu meninggalnya. Kita kalau salaman sama beliau tuh tangan kita dipegangnya sambil ditanya sama beliau, kaif halish, kaif akhbarish, kaif walidish, kaif walidatish, gitu. Gimana kabar kamu, gimana kabar keluarga kamu, sehat-sehat semua enggak, gimana kabarnya, terus begitu sambil senyum mukanya, kayak enggak ada masalah gitu dalam hidupnya, kayak enggak pernah datang ujian berat gitu dalam hidupnya, kayak dari lahir sampai wafat, ya maksudnya sampai segitu tuanya kayak semuanya baik-baik aja gitu. Padahal Bu, suaminya diculik, sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Bukan baru suaminya diculik, dari mulai anak-anaknya masih kecil-kecil. Sayyidil Habib Umar bin Hafid masih umur 10 tahun ketika ayahnya diculik. Ibu-ibu sekalian, kayak apa rasanya seorang istri yang punya suami diculik? Diculik Bu, nggak ketahuan masih hidup apa enggak gitu. Kalau misalnya ketahuan udah meninggal dunia, kan seapa-apanya istri bisa bikin tahlil, betul? Tetangga-tetangga mengucapkan bela sungkawa gitu, turut berduka cita, anak pada nangis, saudara-saudari pada menghibur gitu. Tapi kan jelas keadaannya. Sementara ini diculik ibu-ibu sekalian sama kaum komunis masa itu yang sedang menjajah Yaman. Sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Kayak apa rasanya coba. Tapi segitunya, andai kamu lihat senyumnya yang nggak pernah hilang itu. Ini nih. Bukan masalah seberapa besar ujiannya, akan tetapi masalahnya kekuatan hati berupa kesabaran untuk menghadapinya. Sabar. Disitulah letak kuncinya. Ibu, sabar. Kak, sabar. Dek, sabar. Nak, sabar. Udah itu tuh udah mentok nih nasihat Nabi Muhammad SAW buat kita. Juhdul bala qillatus sabri. Puncaknya musibah adalah kurangnya sabar. Nabi lagi mau ngasih tahu kepada kita sekalian, yang sabar.
perempuan lain, Hubabah Nur bintu Alwi. Bukan Hubabah Nur Al-Haddar, guru kita ya, istri Habib Umar, bukan. Sekarang Hubabah Nur bintu Alwi sudah meninggal dunia, teman-teman. Almarhumah. Itu juga gitu. Saya pertama kali ngelihat orang itu, beliau ini, yang bukan sembarang beliau nih ya, kata anak zaman sekarang. Beliau bukan sembarang beliau. Saya ketika pandang wajahnya gitu, ini orang senyum mulu ya. Saya liatin lagi, senyum, senyum gitu. Beliau lagi sholat pun juga senyum, senyum, kayak enak banget gitu. Kayak lagi senyum bukan di hadapan manusia, tapi kayak lagi senyum di hadapan Allah. Kayak lagi mau bilang makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, sambil senyum. Lagi zikir juga gitu, pegang tasbih itu senyum, senyum, senyum. Ya Allah, saya lihatnya merekalah orang-orang yang sudah melampaui dunia meskipun mereka secara jasad masih ada di dunia. Kayak jasadnya masih ada di bumi tapi rohnya udah terbang menuju langit. Kayak udah ngelihat semuanya tuh kecil aja. Ibu-ibu sekalian, kalau naik pesawat aja tuh agak terbangan, agak tinggian dikit, kita ngelihat dunia kecil banget ibu ya. Ngelihat bumi kecil banget gitu. Begitu tuh cara pandang para wali yang udah tinggi-tinggi ruhnya, yang sudah tinggi-tinggi nilai mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat dunia tuh udah sangat kecil, makanya mereka bisa tersenyum terhadap apapun. Mereka bisa senyum lihat apapun. Masya Allah, Masya Allah. Satu hari bu, saya lihat beliau dianterin. Kita lagi naik kendaraan umum, berhentiin beliau, maksudnya berhenti untuk beliau mau beliau turun ke rumahnya gitu. Bu, rumahnya ada di lantai atas. Beliau itu udah nggak bisa lagi naik ke lantai atas kecuali dengan merangkak. Bayangin, beliau sudah sepuh, beliau sudah tua, sudah sangat tua. Badan beliau bungkuk, ibu-ibu sekalian, badan beliau bungkuk. Dan itu beliau naik tangga rumahnya itu dengan merangkak naiknya. Kalau lihat kondisi itu, kayaknya tuh yang sisa sedikit nih dari kesenangan dunianya. Badan sakit-sakitan, keadaan yang juga tidak mudah bagi beliau. Beliau tinggal seorang diri, sebatang kara di rumah. Urusan-urusan beliau selesaikan sendiri. Segitunya kayak mampu melewati dunia dan mampu tersenyum terhadap segala macam hal dalam kehidupan. Kita nih kurang pinter, kurang pinter sabarnya, kurang pinter ikhlasnya, kurang pinter tawadhu sama Allahnya, kurang pinter husnudzon kepada Allah, kurang pinter munajatnya, kurang pinter doanya, kurang pinter ibadahnya, kurang pinter syukurnya. Betul? Karenanya bu, ibu kalau doain anak-anaknya, jangan doain biar dia nggak dapat ujian, jangan. Jangan. Ujian itu nggak pernah bahaya buat siapapun, nggak pernah bahaya buat siapapun. Hanya lautan yang penuh dengan ombak badai yang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh.
hanya lautan yang penuh dengan ombak badai yang akan melahirkan nelayan-nelayan yang tangguh, pelayar-pelayar yang tangguh. Maka ujian dalam kehidupan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu hanya perlu selalu berdoa, afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhkanlah hati kami dengan kesabaran. Ustazah katanya nggak boleh loh Ustazah doa minta sabar nanti ujiannya banyak. Pernah dengar begitu? Kamu pikir dunia ini diciptakannya baru apa? Ujianmu itu udah ditetapkan sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Ujian kita ini sudah ditetapkan Allah dari sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Orang tuamu meninggal dunianya kapan? Saudara-saudarimu, apa aja sakit yang kamu alami dalam hidup, apa aja kekecewaan yang kamu rasakan dalam hidup, semuanya udah ditetapkan bahkan dari sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Rezekimu udah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu lahir. Nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Skenarionya, skripnya, tulisan hidup kamu itu, termasuk hari ini kamu ada di sini, di soft yang keberapa tempatnya, itu semuanya udah ada catatannya, Bu, Kak, Dek, Nak. Ada yang tadi malam merencanakan hadir tapi pagi ini nggak ada di sini, ada. Yang sebenarnya dari kemarinan tuh nggak ada niatan buat hadir, sampai tadi malam juga nggak ada niatan buat hadir. Tahu-tahu pagi-pagi diajakin temennya jalan, akhirnya ada di sini. Ada. Kenapa gitu? Sebab skrip kehidupanmu, naskah kehidupanmu, tulisan nasibmu sudah selesai ditulis Allah. Nggak ada yang baru. Jadi jangan takut Ustazah nanti kalau saya minta sabar ujiannya tambah banyak. Enggak gitu. Musibahmu itu udah ada catatannya. Yang belum ada adalah kemampuanmu menghadapinya. Hatimu kayak apa rasanya? Ini yang dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dihisab Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu duduk di tempat ini nih udah ada catatannya semuanya, udah ada catatannya. Sebelahan sama siapa? Udah ada catatannya. Ya ampun, sial banget dah saya. Sebelahan sama emak-emak badannya gede lagi. Mana dia duduknya sempit lagi. Setengah berat badannya senderin ke saya. Itu udah ada catatannya semuanya tuh Bu, udah ada catatannya. Yang kamu harus lakukan hanyalah rasa hati kamu tuh kayak gimana. Itu yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jauh lebih baik untuk minta senjata sama Allah, kan ujiannya udah pasti. Senjatanya adalah sabar. Senjatanya adalah sabar. Saya udah lihat segala macam ujian dan lihat juga orang ngadepin ujian tersebut gimana. Yang milih ini, milih itu, milih ini, milih itu, udah saya lihat hasil-hasilnya kayak gimana, saya udah lihat. Ayo ya, kita coba ini. Istri yang suaminya tertarik hati dengan perempuan lain.
Ujian apa bukan? Berat apa ringan? Oke. Saya udah lihat nih, udah lihat. Istri yang suaminya tertarik hati dengan perempuan lain. Ini saya udah lihat macam-macam reaksi perempuan ketika menghadapi ujian ini. Ada yang di ujung kemarahan, gak sabar, marah, dilabrak perempuannya, yang dia sebut dengan space manusia terbaru ya, keluaran tahun 2000-an gitu kan. Sebenarnya sih nggak baru, dari zaman dulu tuh kayak gitu. Sehingga sekalian dilabrak tuh pelakornya dengan segala macam kisahnya ya. Ada yang dilabrak dipukul, ada yang dilabrak dijambak, ada. Padahal dia pakai kerudung, jadi tarik dulu kerudungnya baru rambutnya dijambak. Ada yang begitu. Ada yang perempuan itu dipukul, ada tampar, ada yang bahkan perempuannya dilemparin duit, ada. Ternyata dilempari orang duit nggak semenyenangkan itu ya. Mungkin dia dulunya tuh pernah doa kali, ya Allah lemparin duit kayak sama saya. Akhirnya bener-bener ada orang lemparin dia duit. So ikut sekalian saya muliakan, ada tuh yang modelnya begitu. Ada juga yang modelannya suaminya yang dia labrak, suaminya yang dia tekenin gitu kan. Biasanya nih paling banyak tekenannya seperti ini nih, kamu pilih antara aku atau dia. Ini yang bersuara merasa nih, pengalaman pribadi kayaknya nih. Ada tuh yang modelannya begitu, banyak yang memilih jalan itu, banyak, hingga akhirnya rumah tangganya berpisah, carut marut, berantakan. Belum lagi kalau udah ada anak banyak, aduh udah deh, rusak semuanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada juga yang lain jalannya. Oh, dia bisa begitu. Emang dia kira dia doang yang bisa begitu? Dia lihat suaminya berpaling hati, dia pun juga memalingkan hatinya kepada laki-laki yang lain. Ini nih ya, saya ngelihatnya kayak orang kayak begini nih. Oh, suami saya terjun ke jurang. Emang dia pikir dia doang yang bisa kayak gitu? Saya juga. Kayak gitu tuh. Suami saya kejebur sumur. Ih, enak banget, saya juga bisa. Aneh, iri kok sama kejatuhan. Orang jatuh tuh dikasihanin, bukan malah diiriin. Betul katanya. Ada yang begitu. Ada juga yang kayak gini nih. Kayak apa sih ceweknya? Ini kayaknya semuanya udah pernah dicobain apa gimana nih? Kalau dia lihat ceweknya, ih, cakep ternyata.
Baiklah kalau gitu, saya akan upgrade diri saya. Nggak ketahuan berapa lama pergi, pulang-pulang dari Thailand. Pulang-pulang dari Korea, hidungnya ganti. Bibirnya ditambahin. Masya Allah, Masya Allah. Jangankan suaminya, dia sendiri juga lihat mukanya kayak nggak kenal. Ada yang begitu? Di sini sih enggak nih, saya liatin. Pada asli-asli mukanya. Nggak tahu tuh. Nggak tertarik begitu atau emang nggak ada duitnya? Jangan ya Mbak ya. Jangan ya Kak Dek ya, jangan ya. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Udah nggak apa-apa, minum jamu anti tua aja. Teman-teman sekalian, sekalian saya muliakan, yang begitu ada. Dia berusaha buat upgrade dirinya. Jadi dandan kemana-mana, diet abis-abisan. Sebenarnya ya, kalau buat diet dalam rangka kesehatan bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk membayarkan dendam, membayarkan kesakitan hati, nggak gitu caranya jalanin hidup. Dunia ini nih bukan selamanya mau kamu tinggalin. Lagi pula urusan muka kamu tuh, ya kalau udah tua mah gitu juga. Mau lari gimana? Udah nggak apa-apa. Sehingga sekalian saya mulakan, ada tuh yang begitu modelannya. Waduh, dia upgrade abis-abisan. Dan ketika ternyata suaminya tidak kembali meskipun hidungnya sudah baru, ketika suaminya tetap tertarik dengan yang baru, meskipun dia coba untuk memperbaharui dirinya, dia pun sakit hati lebih dalam lagi. Dia pun kecewa hingga berkata, ternyata semua lelaki sama aja. Yang begitu ada. Ada juga yang gini, pas dia lihat cewek itu, ih ternyata segitu doang. Tapi kok suami saya segitunya ya? Jangan-jangan cari dukun yang lebih jago buat bikin hati suaminya balik kepadanya. Yang begitu banyak yang begitu juga. Ya ampun. Atau nih ya, ini nggak kalah banyaknya nih. Yang tadi itu juga cinta ditolak, dukun bertindak. Banyak tuh. Yang akhirnya, ya ampun, udah tambah nggak jelas hidupnya. Tambah nggak jelas hidupnya. Dia akhirnya harus begini, harus begitu, harus mengorbankan ini, mengorbankan itu, ikutan jalannya setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau sudah sampai dia meyakini ada kekuatan lain membolak-balikan hati selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, iman tercerabut dari dalam hatinya. Iman tercerabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Udahlah kehilangan suami, kehilangan iman pula. Padahal iman adalah setinggi-tinggi hal yang dimiliki seorang hamba. Sehingga sekalian saya muliakan, ada lagi nih
Yang gini nih modelannya. Suami berpaling hati. Dia operasi plastik enggak, kedukun enggak, dia ngedamprat enggak juga, nggak berani gitu. Dia minta cerai sama suaminya gitu, untuk dia milih, suaminya pilih dia apa perempuan itu, dia juga nggak berani gitu karena nafkahnya dia tuh tergantung sama suaminya. Tapi dia merasa saya adalah perempuan paling sengsara di atas muka bumi ini. Tak ada lagi yang mau sama saya. Betapa nelangsanya hidup saya. Nggak mandi seminggu, nggak keramasan sebulan, mogok makan berhari-hari, gigi nggak disikat-sikat, ngenes bener, kayak kiamat sebelum waktunya, kayak mati sebelum waktunya, sebelum ajalnya gitu. Ada juga yang modelannya kayak begitu. Ntar dilihatin kamu sakit ya, enggak, udah suaranya udah gemeteran gitu kan, kamu makan dong, enggak. Yang bikin salah tuh suami kamu. Ngapain kamu yang jadi nyiksa diri? Yang bikin dosa tuh dia. Ngapain kamu yang sibuk-sibuk menyiksa dirimu itu? Jadi rupanya banyak yang milih jalan ini nih ternyata. Salah itu. Jalannya itu bukan dengan kamu menyiksa dirimu itu. Ini namanya ketidaksabaran. Semua itu yang saya sebutkan tadi sebagai pilihan jalan keluar atas permasalahan disebabkan karena nggak sabar. Seorang istri yang hatinya sedang dia rasa berkhianat dari dirinya, ngedamprat perempuan itu karena dia nggak sabar. Betul begitu? Dia marah-marahin suaminya, dia habis-habisin suaminya, dia ngelabrak perempuan itu, ngelabrak suaminya, sama-sama nggak sabar. Atau yang seperti yang tadi saya ceritakan, suaminya selingkuh, dia pun memilih untuk selingkuh juga, nggak sabar, nggak sabar. Atau yang kayak tadi, dia milih operasi plastik karena nggak sabar. Atau dia memilih untuk cinta ditolak, dukun bertindak karena nggak sabar. Atau sama juga tuh, memilih untuk yang membenamkan dirinya dalam kesedihan, merasakan dirinya bahwa dia adalah perempuan paling malang, paling menderita, jualan kesedihan. Ntar kalau temennya nengokin, yuk kita jalan, saya nggak punya kekuatan, nggak sabar. Jangan jadi seperti itu. Jadilah wanita yang sabar. Ustazah, jadi sabar nih apa sih Ustazah? Kekuatan hati. Kekuatan hati untuk tetap memilih jalan Allah di saat keadaan memungkinkan untuk tidak melakukannya. Dia tetap memiliki kekuatan hati untuk tetap berada di jalan Allah. Itu namanya sabar. Miliki hal itu teman-teman. Kekuatan hati menghadapi berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan. Dia tetap memilih Allah. Dia tetap memilih Allah.
Dia tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi tak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan dia memilih untuk berada di jalan tersebut. Disitulah yang namanya kesabaran. Ketika ujian semacam itu datang, dia pun sibuk untuk menaikkan mutu hidupnya, bukan menaikkan kecantikan wajahnya ataupun kemolekan tubuhnya, bukan. Ketika ujian semacam itu datang, ia pun menambahkan ibadahnya di waktu malam. Tak dibiarkannya setan membisikinya dengan kemaksiatan ataupun dengan keputusasaan. Tak dibiarkannya setan masuk lewat kemarahan ataupun lewat kesedihan. Dia tahu sesuatu terjadi adalah karena Allah menghendaki. Maka ia pun mulai berpikir hingga ia sampai pada keputusan. Benar seperti yang Ustazah Halimah bilang, ketika hati suami berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mengembalikanmu kepadanya. Dia paham hati seseorang bisa saja berpaling. Yang semula cinta bisa berubah menjadi benci. Yang semula cinta bisa saja berubah menjadi biasa-biasa saja. Akan tetapi cintanya Allah, itulah cinta yang sejati. Dia merasakan bahwa tatkala hati suami berpaling darinya, itu adalah bisik cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya. Seolah-olah Allah hendak berkata, lihatin, dia bisa meninggalkanmu bukan? Sebab hanya aku yang selalu dapat menemanimu. Lihatin, hati suamimu bisa saja berpaling darimu, tapi aku, Allah, tatkala mencintaimu, aku tak akan berpaling darimu. Ketika cinta manusia berpaling, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan cintanya yang sejati. Dia pun mengambil itu. Dia pun sibuk memperbaiki hubungan antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, maafkan aku yang selama ini sibuk mencari-cari cinta manusia, hingga cintamu ku kesampingkan begitu saja. Ya Allah, maafkan aku selama ini sibuk mengemis-ngemis cinta seseorang, lupa bahwasanya cintamulah yang sejati, yang seharusnya aku cari dalam kehidupan dengan berbagai macam cara dan upaya. Maafkan hambamu ya Allah, maafkan hambamu ya Allah. Izinkan hambamu ini kembali di jalanmu ya Allah. Izinkan diri ini sibuk mengais-ngais, sibuk mengemis-ngemis, sibuk berharap-harap cinta darimu ya Allah. Ia pun memperbaiki hubungannya dengan sholat. Ia pun memperbaiki hubungannya dengan qiyamul lail.
Dia pun sibuk memperbaiki hubungannya dengan istighfar. Dia pun sibuk memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran yang sudah mulai berdebu karena terakhir dia baca di saat Ramadan yang lalu. Dia pun sibuk mulai memperbaiki zikir-zikirnya. Dia pun sibuk memperbaiki solawat-solawatnya, sebab dia tahu ada manusia yang begitu menyayanginya. Ada manusia yang dulu di masa hidupnya tiap malam setiap sholatnya mendoakan dirinya, tengadah tangannya memohonkan syafaat baginya. Selama ini dia kurang akrab dengannya, hanya karena terbutakan dengan cintanya kepada suaminya. Dia lupa bahwa selain suaminya ada laki-laki hebat yang akan mengupayakan keselamatan baginya dunia hingga akhirat, bernama Sayyiduna Muhammad. Dia pun mulai menumpuk cinta. Dia pun mulai kenalan dan mendekat dengannya. Dia pun mulai mencari-cari kajian yang dapat mengenalkannya dengan Nabi Muhammad. Hingga akhirnya dia pun mulai jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hingga akhirnya dia pun mengalirkan air mata kerinduan di saat namanya dia sebut-sebutkan. Dia pun akhirnya sibuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia tak peduli meski hati suaminya berpaling, selagi hati Nabi Muhammad tidak berpaling darinya. Dia pun tak peduli di manakah hati suaminya berada, sebab yang dia pedulikan adalah hatinya sendiri sedang bersama dengan siapakah saat ini. Selagi hatinya sedang bersama Allah, selagi hatinya sedang bersama Rasulullah, maka dunia sudah berasa surga sebelum waktunya. Ia memahami ucapan Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuat ia tertarik, melainkan karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Ia pun mulai mengerti kenapa Imam Rafi ketika ditanya, wahai Imam, siflanal jannah hatta narghab ilaiha. Wahai Imam, kata muridnya, ceritakan tentang kami surga biar kami tertarik untuk masuk di dalamnya. Imam Rafi mengatakan, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Dia faham ucapan hamba-hamba Allah yang merasa dunia sudah serasa surga ketika mereka menjalani hidup dengan penuh cinta kepada Allah dan kepada kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seindah-indah kehidupan ketika dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Sabar. Belajarlah dari musim hidup yang sabar.
belajarlah dari musim. Ada musim kering. Kamu kalau lewat di hutan, saya sering lewat hutan, makanya kalau saya lagi nggak ada di Jakarta jangan ditanyain. Saya kebanyakan lagi lewatin hutan tuh. Saya kalau lewat hutan lagi musim kering, itu saya akan lihat, apalagi pohon-pohon jati. Bu, pohon jati itu kalau lagi musim kering enggak ragu untuk menggugurkan daunnya. Enggak apa-apa. Ada yang terlepas darimu tuh enggak apa-apa. Lagi saat masa kering dalam hidupmu tuh, terkadang kamu kehilangan harta, kamu kehilangan kesehatan, enggak apa-apa. Saatnya merontokkan daun. Ketika hati suamimu tidak lagi kepadamu, saatnya merontokkan daun. Ketika anakmu lagi sakit, saatmu merontokkan daun. Ada masa-masanya. Enggak apa-apa. Dalam hidup memang sekali-sekala begitu musimnya. Lagi datang musim kering dalam hidupmu itu. Jangan ragu merontokkan daun. Jangan ragu ketika kehilangan apapun. Tenang, semua ada waktunya. Tenang, semua ada masanya. Semua hanya tentang musim. Hidup gak akan pernah susah terus-terusan, sebagaimana hidup juga gak akan mudah terus-terusan. Ketika waktunya berlalu, tungguin. Daun-daunnya bisa jadi udah rontok semuanya. Gak apa-apa, tetaplah kokoh. Nanti Allah akan menggantikanmu. Turun hujan, turun hujan, turun hujan. Musim pun berganti. Malam dan hari berputar. Sabit berganti purnama, purnama berganti sabit. Hingga akhirnya daun yang semula telah kamu rontokkan kembali berganti dengan daun-daunan hijau, jauh lebih indah, jauh lebih rindang, jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat. Begitulah seharusnya kehidupan mendidikmu. Jangan kalah oleh ujian. Jangan salah menjawab pertanyaan. Pastikan kamu menjalani kehidupan lewat jalan cinta dan jalan takwa. Itulah isinya sabar. Sabar isinya dua, cinta sama takwa. Ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan persembahkan cinta kepada yang semestinya. Emang kita nggak boleh Ustazah cinta sama suami? Boleh, bagus malahan. Tapi cintai dia bukan karena isi dompetnya. Cintai dia bukan karena rupanya. Cintai dia bukan karena ia adalah suamimu.
Cintai dia bukan hanya karena dia adalah ayah buat anak-anakmu, bukan. Cintai dia karena Allah. Cintai dia karena kamu umat Rasulullah. Cintai dia karena Allah. Allah menjadikan ridhonya ada pada keridhaan suamimu padamu. Walaupun dia sudah berkhianat, ustazah, itu urusan suamimu dengan Allah. Tapi urusanmu dengan Allah adalah untuk mencintai suamimu karena Allah. Fangduri ilaih, kata Nabi Muhammad, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu pada suamimu, ia adalah jalanmu menuju surga. Ketika kamu memuliakan dia, ketika kamu menghargai dia, dan ia adalah jalanmu menuju neraka. Ketika dia kamu sia-siakan, ketika dia kamu rendahkan, kamu hina, kamu perlakukan dengan tidak baik. Jadi suamimu jalan surgamu, walaupun dia sendiri belum tentu masuk surga, tapi dia jalan surgamu. Paham maksud saya? Dia jalan surgamu, teman-teman. Urusan dia nggak menjalankan syariat, urusan antara dia sama Allah. Urusan dia berkhianat bahkan sampai berzina sekalipun, urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusanmu. Ketika ayahmu sudah mengatakan angkahtuka wa zawajtuka binti fulanah bin fulan bimahar kada wa kada, dan suamimu kemudian mengucap qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlil madhkur, selagi itu masih ada, maka artinya kamu adalah istrinya. Jalan surgamu ada pada dia. Kunci surgamu dia yang pegang. Karenanya saat dia menyenangkan, saat dia membahagiakan, saat dia memperlakukanmu dengan baik, gampang lihatnya surga, surga. Emang enak banget dah surga. Kalau dia sedang menyebalkan, kalau dia sedang menguji kesabaranmu, kalau dia sedang berkata-kata yang gak enak, kalau dia sedang memperlakukanmu dengan buruk, kamu tinggal lihat surga emang berat. Udah gitu aja, enak tuh kalau kayak gitu hidup kamu. Kamu gak usah konsentrasi sama kehidupan dia. Kamu cukup konsentrasi dengan peranmu sebagai seorang istri. Udah, gak usah cari tahu isi HP-nya. Halo? Gak usah. Oh, suaminya angkat telepon, telinganya mendadak panjang. Waduh. Kalau suaminya lagi buka HP, matanya mendadak panjang. Hebat banget dah, bisa ngelihat sampai dari balik kaca. Padahal hurufnya kan kebalik-balik jadinya. Ngapain kamu mau nyiksa diri kayak begitu? Iya kak? Iya dek? Nggak usah segitunya, nggak usah segitunya sama suami. Kabar dari suamimu, begitunya kamu cari tahu dia sedang berada di mana, hatinya sedang berada dalam rasanya. Bu, jangankan buat mengontrol hati suamimu, kamu mengontrol hati kamu sendiri, kamu seringkali tidak mampu. Betul? Betul? Jangankan mengontrol hawa nafsu dari suamimu, kamu mengontrol hawa nafsu dirimu sendiri saja kamu seringkali gagal melakukannya, bukan? Enggak usah sok-sokan mau jadi kendali atas rasa hati suamimu. Dah, kamu konsentrasi aja bagaimana kamu melawan hawa nafsumu sendiri, bagaimana kamu mengendalikan diri kamu sendiri, bagaimana kamu mengendalikan lisanmu biar tidak menyakiti hati suamimu ataupun hati siapapun. Itu aja yang jadi konsentrasi kita dalam kehidupan.
Segitunya aja kita belum tentu mampu berbekal untuk menuju kepada akhirat, apalagi kalau kamu mau-maunya menyibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Fokus hidup di dunia untuk kebahagiaan di hari akhirat. Siap? Tahun udah segera akan berganti. Masa dari dulu-dulu rasa hati nggak pernah berubah-berubah. Tahun udah mau masuk ke tahun yang baru nih Bu nih, kalender kamu udah mau kamu gulung. Jadi bakar-bakaran buat tahun baru. Udah, yang jelek-jelek bakar aja juga sekalian. Betul? Sifat-sifat yang jelek-jelek rontokkan saja dari dirimu itu, biar Allah gantikan dengan semua yang bagus-bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sabar, ada 3 tingkatannya kata guru saya Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Sabar jalanin taat, sabar ninggalin dosa, sama sabar ketika musibah-musibah datang. Ya, sabar ngerjain taat, perlu sabar bukan? Buat ngerjain taat, ini kayak duduk di majelis perlu kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, aduh udah deh, kayaknya hujan udah berhenti nih. Soalnya habis dari sini kan saya mau belanja nih. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, mau itu gitu. Akhirnya nggak sabar-sabar, jalan duluan aja dah. Mana posisi nggak kelihatan ustazah lagi, kehalangan metiang. Kehalangan sama punggung orang kata yang ada di atas nah. Masya Allah, perlu sabar. Perlu sabar, sebelum jalanin perlu sabar, ketika jalanin perlu sabar, abisnya jalanin juga perlu sabar. Kadang-kadang udah bagus nih, udah sabar hadir di majelis, adabnya bagus, ininya bagus, pas pulang dorong-dorongan. Yang sabar ya, pas pulang sendal hilang, akhirnya nyari yang bagusan. Astagfirullah, kamu gak sabar jalanin taat. Jalanin taat perlu sabar. Sholat perlu sabar biar gak buru-buru sholatnya. Baca Quran perlu sabar biar gak cepet-cepetan berhentinya. Tahajud perlu sabar. Memaksakan diri untuk bangun bahkan di saat mata kayaknya lengket banget. Ya kan begitu? Semua perlu sabar teman-teman. Puasa perlu sabar nahan lapar, baca zikir perlu sabar menahan kantuk, ya kan? Karena ada nih mak-mak nih banyak banget dah, kalau nonton TV terang, giliran pegang tasbih langsung ngantuk. Mana orangnya? Saya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, sabar perlu taat perlu sabar. Buat baca sholawat perlu sabar, baca maulid perlu sabar. Baca qasidah aja kalau mau buru-buru selesai nggak enak dah kedengarannya. Natawasal bil hubabah wal batulil mustatabah, jadi lagu rap. Perlu sabar, semuanya perlu sabar. Saudaraku sekalian saya muliakan, perlu sabar ninggalin dosa. Itu kata Hubabah Nur, sabar ngerjain taat 300 derajatnya. Sabar ninggalin maksiat 600 derajatnya. 600 derajatnya. Biar kita nggak ngomongin orang perlu kesabaran, betul nggak? Biar kita nggak merasa lebih baik dari orang lain, setengah mati, perlu hati yang sabar.
biar kita nggak ngambil yang bukan hak kita, perlu sabar. Saat kita lihat ada uang di saku suami yang lagi kita cuci bajunya, itu kan perlu sabar. Buat yang belanjain jangan. Keranjang Shopee banyak nih, nggak apa-apa kali ya. Itu kan perlu sabar buat nggak ngambil yang bukan hak kita. Ustazah, bukankah pada hak suami, pada uang suami ada hak kita sebagai istrinya? Ya kalau dia kasih, iya kan? Kalau dia nggak kasih ya jadi tetap hak milik dia, teman-teman. Boleh nggak Ustazah kalau kita ambil terus habis itu kita minta halal sama dia? Ya itu kan selama kamu ambil dan kamu belum ngomong, berarti statusnya apa? Halal apa haram? Haram. Itu kamu udah tahu tuh. Abisnya minta halal, kalau dia nggak halalkan, berarti statusnya apa? Haram. Gitu. Belum lagi ya, pengalaman saya, kalau istri modelannya yang kalau nyuci baju dia nilep duit suaminya, itu suami bakalan jadi hati-hati banget. Kalau mau naroin baju di tempat cucian, diperiksanya bolak-balik sama dia. Karena tertinggal sama dengan hilang. Iyalah. Perlu kesabaran menghindari dosa. Perlu kesabaran ketika kamu kepengen lihat, kepengen nonton tapi kamu tahu itu haram. Ketika kamu mau komentar julid di statusnya orang, kamu pikir nggak perlu sabar? Perlu. Dulu nih pegel banget gue status dah tulis nih. Perlu sabar, yang sabar buat nggak nyakitin orang, sabar buat nggak komentar julid sama orang, ya kan? Jangan sampai kelihatannya kayak baik gitu, tapi ya Allah kalau komentar pedes banget, enggak ya? Terakhir katanya Hubabah, perlu kesabaran buat menjalani musibah. Lagi dikasih sakit harus sabar. Lagi dikasih miskin harus. Lagi ada fitnahan harus. Lagi dibenci sama orang harus sabar. Lagi dikata-katain, dicaci maki harus sabar. Pokoknya udah harus sabar aja dah. Ketika hati suami sedang berpaling harus sabar. Harus sabar. Teman-teman saya sekalian, sabar, enak. Hasilnya tuh enak. Hasilnya kenaikan derajatmu. Berapa derajat yang naik? 900 derajat. Yang tadi 300, kemudian 600 kalau sabar ninggalin maksiat, ninggalin dosa. Kemudian yang terakhirnya adalah sabar di saat musibah ada 900 derajat. 900 derajat kenaikanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kamu sabar menghadapi berbagai macam ujian. Kemarin kan saya habis dapat ujian, Bu, tahun 2024 nih. Dikasih sakit. Ya kan? Sakit tuh beneran. Saya tahu rasanya sakit. Tahu saya. Segala macam sakit udah dikasih rasanya. Saya kalau sekarang ditanya gitu kan, Ustazah, kalau waktu bisa diulang, Ustazah mau milih tetap sakit atau mau milih nggak usah pakai sakit? Saya akan tetap memilih dikasih sakit. Kenapa gitu?
Saya jadi banyak kenal sama sifat-sifatnya Allah. Saya bisa jadi banyak lebih kenal sama sifat-sifatnya Allah. Bu, bisa-bisanya saya lagi duduk nih menyampaikan di beberapa majelis karena alhamdulillah saya tetap lebih memilih untuk tetap mengajar tanpa membatalkan kajian, bahkan di saat-saat sedang merasakan sakit sekalipun. 4 bulanan yang lalu, 3 bulanan yang lalu, seperti itu keadaannya. Bisa-bisanya saya lagi pegang kayak begini nih, pegang mic nih, rasanya kayak ada yang lagi mukulin, rasanya kayak lagi ada yang pegangin pisau ditusuk-tusuk badan saya, segala macem. Saya kayak lagi dikenalin sama Allah Subhanahu wa taala, Halimah, inilah saya. Jangan main-main dengan keagungan saya. Jangan main-main dengan kemahabesaran saya. Kamu hanyalah hamba, tawaduklah, aku akan dapat memperlakukanmu sesuai mauku. Maka jangan pernah bermain-main dengan diriku. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifat-sifatnya kepada saya. Gak akan saya tukar pengalaman indah ini ketika Allah memberikan kepada saya sakit. Saya jadi tambah kenal sama Allah. Mudah-mudahan tambah gede takutnya sama Allah. Mudah-mudahan tambah besar tawaduknya kepada Allah. Mudah-mudahan tambah besar kesabarannya. Ujian gak ada lain kecuali untuk menaikkan derajat kita. Mudah-mudahan saya berhasil melaluinya. Mudah-mudahan. Gak tahu deh tuh hasilnya kayak apaan, tapi bagaimanapun dah lewat. Sudah lewat. Sebagaimana musim, ia hanya akan datang kemudian pergi begitu saja. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saya ingat ada ucapan salah satu dari orang soleh. Ketika saya di tahun itu sedih banget karena saya nggak bisa hadir haul Syekh Abu Bakar bin Salim, dan saya juga sedih karena saya nggak bisa bikinin acara buat guru saya Ubabah Nur, karena kedatangan beliau pas banget dengan saya harus operasi waktu itu. Sempet sedih saya gitu karena ya ampun nggak bisa hormat sama guru gitu kan. Padahal kedatangannya setahun sekali aja belum tentu. Kemudian sedih juga karena saya nggak bisa hadir haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim, sesuatu yang dari sejak awal diadakan ya, tahun-tahun pertama diadakan saya udah nggak pernah absen menghadirinya gitu. Kesedihan luar biasa. Kemudian siang hari itu pas hari haul, saya ada telepon suami saya. Kemudian dia bilang gitu, atau dia yang telepon, saya nggak inget banget lah. Pokoknya kami teleponan. Kemudian dia bilang gitu. Saya bilang ya ampun, sedih banget nih nggak bisa hadir haul gitu. Terus dia bilang hadir kok, kamu saya hadirkan juga gitu. Terus dia bilang, ini Halimah, saya sedang bersama dengan Habib, adalah beliau sebutkan. Kemudian kamu bicara ya sama beliau gitu. Saya pun bicara sama beliau. Saya bilang, Habib saya sedih tahun ini saya nggak bisa hadir. Terus Habibnya bilang, salah satu orang soleh ya, bukan Habib Umar tentu saja karena beliau tidak hadir tahun ini, tidak hadir tahun ini. Terus Habibnya bilang, hadir Halimah, hadir, karena orang-orang yang biasa hadir di suatu kebaikan, kalau dia tidak dapat hadir karena ada halangan, insya Allah termasuk minal hadirin. Saya bilang makasih Habib. Terus beliau bilang begini nih, Halimah udah lewatin ujiannya,
Sekarang Halimah semacam diberi stempel untuk boleh bicara tentang kesabaran. Kemarin kalau Halimah bicara tentang kesabaran, belum tentu memberi kemanfaatan buat orang. Tapi sekarang Halimah udah lewatin ujiannya. Jadi kamu sekarang sudah seperti seseorang yang sudah mendapatkan stempel lulus. Nih, silahkan bicara tentang kesabaran karena kamu sudah tahu sabar itu apa. Saya senang banget ya Allah, mudah-mudahan abis ini saya kalau bicara tentang sabar lebih bisa masuk ke dalam hati yang mendengar. Terimalah ilmu saya ini. Bukan ilmu saya, ilmu yang Allah sampaikan lewat saya. Dari ilmunya guru-guru saya, dari ilmunya ulama-ulama. Toh saya tidak pernah menyampaikan sesuatu dari diri saya pribadi. Yang saya sampaikan adalah apa yang sudah saya dengar selama ini dari guru-guru saya. Terimalah olehmu pakai hati, sebab saya menyampaikannya dari hati. Masukkan ke dalam relung hatimu, sebab untukmu yang sedang diuji, saya pun pernah melaluinya seperti halnya dirimu. Mari kita sama-sama belajar untuk mampu bersabar. Jangan sampai kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan cobaan, kita mendapatkan musibah, tapi kita tidak mampu melaluinya dengan penuh kesabaran hingga akhirnya kita mendapatkan puncaknya musibah, yaitu sedikitnya sabar. Sebab juhdul bala kilatus sabri. Puncak musibah yang sesungguhnya adalah kurangnya sabar, adalah ketidakmampuan untuk bersabar. Mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang mampu melewati ujian dengan cara yang terbaiknya, insya Allah, sehingga mudah-mudahan kelak Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam surga, tempatnya tempat balasan buat hamba-hamba Allah yang bersabar. Mudah-mudahan tidak ada balasan untuk kesabaran selain surga. Mudah-mudahan kita semuanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya balasan terbaik buat orang-orang yang mampu bersabar adalah surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seindah-indah kesabaran bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu melewatkan, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk melewati ujian-ujian apapun saja bentuknya dengan penuh kesabaran, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang syukur, hamba-hamba yang selalu dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, hamba-hamba yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita sekalian cintanya, dipandang Allah dengan pandangan cintanya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun saja kita berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan dapat mengamalkan ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan masing-masing menengadahkan tangannya, sampaikan hajat-hajatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala dosa-dosa, dijauhkan dari segala kesalahan-kesalahan, ditutupi segenap aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan memandang anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang kita sayangi, ponakan-ponakan kita, semua yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah berkenan memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayangnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkan mereka dari segala dosa-dosa, ya Allah. Jauhkan mereka dari segala kejahatan-kejahatan, ya Allah. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Jauhkan mereka, ya Allah, dari pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka, ya Allah, dari orang-orang yang dapat menyesatkan jalan mereka. Ya Allah, bimbing mereka, ya Allah, biar pada bagus-bagus salatnya, bagus-bagus ibadahnya, bagus-bagus hubungannya denganmu, ya Allah, bagus hubungannya dengan kekasihmu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, orang-orang yang kami sayangi, anak-anak keturunan kami, ponakan-ponakan kami, orang-orang yang kami sayangi, ya Allah, jauhkan mereka dari zina, jauhkan mereka dari riba, jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari LGBT, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari aliran yang salah, ajaran yang salah. Jauhkan mereka, ya Allah, dari kejahatan-kejahatan, dari penipuan, dari apapun, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari yang haram, jauhkan mereka dari harta yang haram, jauhkan mereka dari pergaulan yang haram. Ya Allah, hanya kepadamu Engkau kami meminta, ya Allah. Sebab hanya Engkaulah seindah-indah penjaga, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba yang tercinta di sisimu, ya Allah. Jagalah kami dan seluruh keluarga kami, seluruh orang-orang yang kami sayangi dari apapun yang Kau murka. Kami mohon padamu, ya Allah, sayangi kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi suami kami, ya Allah. Sayangi saudara-saudari kami, sayangi anak keturunan kami, sayangi semua orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, biar pada bisa sabar, biar pada bisa ikhlas, biar pada bisa takwa, biar pada bisa meletakkan cinta kepada yang semestinya dicinta. Hidupkan kami dalam keadaan baik, ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Bimbing kami, ya Allah, biar hidup kami bisa baik. Biar kami Engkau kasih mati yang baik. Biar dikubur jadi tempat yang baik. Biar di mahsyar kami bisa dikumpulkan dengan sebaik-baik manusia. Baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, agar kami kelak bisa dihisab dengan hisaban yang baik, dengan hisaban yang mudah, dengan hisaban yang murah. Ya Allah, jangan berat-beratkan urusan kami, ya Allah. Jangan berat-beratkan hidup kami, ya Allah.
Jangan berat-beratkan sakaratul maut kami ya Allah. Jangan berat-beratkan kubur kami ya Allah. Jangan beratkan mahsyar kami ya Allah. Jangan beratkan timbangan saat ditimbang kami ya Allah. Beratkanlah saja pahala-pahala kami ya Allah. Jangan berat-beratkan keadaan kami saat di mahsyar, saat dihisab, juga saat kami melewati jembatan ya Allah. Jangan diberat-beratkan ya Allah. Jangan biarkan kami masuk neraka ya Allah. Selamatkan kami dari segala murka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Meskipun banyak perbuatan dosa telah kami lakukan ya Allah, kami mohon ampuni sajalah semua dosa ya Allah. Mudahkan ketaatan untuk kami jalani ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.